Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala sholati imariddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin haimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi at-thayyibin at-tahirin amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan sholat sebagai tiang agama dan cahaya bagi setiap hati yang beriman. Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, manusia terbaik yang sholatnya paling sempurna, paling khusyuk, menjadi teladan abadi bagi seluruh umatnya. Teman-teman yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang penuh berkah ini, izinkan saya, Mahdina Vera Fariha, menyampaikan kultum dengan tema merenungi nikmat sholat di tengah kesibukan duniawi. Sebuah tema yang kiranya relevan ya bagi kita yang hidup di zaman serba cepat dan penuh tuntutan ini. Sholat adalah salah satu rukun Islam yang paling agung. Ia adalah amalan pertama yang akan dihisab pada hari kiamat dan sekaligus menjadi penentu baik buruknya seluruh amalan seorang hamba. Maka tidaklah mengherankan apabila Rasulullah SAW menjadikan sholat sebagai wasiat terakhir beliau sebelum wafat. Namun, di tengah deru kehidupan modern yang semakin padat, sholat kerap kali tersisihkan, rapat yang tak kunjung selesai, kemacetan yang menguras waktu, notifikasi gawai yang tiada henti, hingga tenggat pekerjaan yang menumpuk. Semua itu seringkali menjadi alasan untuk menunda, meringkas, bahkan melewatkan sholat. Kita seolah lupa bahwa sholat bukan beban yang mengganggu produktivitas. Sebaliknya, sholat adalah sumber energi rohani yang justru menopang seluruh aktivitas kita. Allah Ta'ala tidak mewajibkan sholat untuk memberatkan hambanya. Justru sebaliknya, sholat adalah hadiah terbesar yang Allah berikan langsung kepada Nabi Muhammad pada malam Isra Mi'raj, tanpa perantara malaikat Jibril. Ini menunjukkan betapa istimewa dan mulianya ibadah sholat di sisi Allah. Seperti yang kutipan ayat berikut di surat Al-Baqarah ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalam wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Yang artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar. Dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam Mafatihul Ghaib Tafsir Al-Kabir menjelaskan di Quran Surat Al-Baqarah ayat 45 bahwa perintah Allah untuk menjadikan sabar dan sholat sebagai penolong mengandung isyarat yang sangat dalam. Beliau menulis bahwa sholat memuat dua dimensi sekaligus. Yang pertama, dimensi rohani, berupa munajat dan penghambaan kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah dimensi jasmani, berupa gerakan-gerakan fisik yang melatih kedisiplinan. Perpaduan keduanya menjadikan sholat sebagai sarana yang paling efektif untuk menguatkan jiwa di tengah cobaan dan kesibukan. Lalu kemudian pada penggalan ayatnya itu di Quran Surat Al-Baqarah
ayat 45 itu yang berbunyi wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Yang berat itu sesungguhnya sholat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ditafsirkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam Al-Jami' lil Ahkam Al-Quran bahwa yang dimaksud berat bukanlah berat secara fisik semata, melainkan berat karena hati yang lalai dan jiwa yang tidak terikat dengan Allah. Sebaliknya, bagi orang yang hatinya hidup dan penuh kesadaran akan kehadiran Allah, sholat justru menjadi kebutuhan yang paling dirindukan. Seperti ilustrasi berikut ya. Itu bayangkanlah seorang pengusaha muda yang sangat sibuk ini. Setiap harinya ia harus menghadiri puluhan rapat, kemudian membalas ratusan pesan, mengambil keputusan-keputusan besar yang menyangkut nasib puluhan karyawan, dan mengejar target bisnis yang semakin tinggi dari pagi sampai hingga larut malam. Tubuhnya itu tak pernah benar-benar berhenti. Terus kemudian suatu ketika ia mengeluh kepada ulama yang sangat dihormatinya. Begini katanya, "Ustadz, saya terlalu sibuk untuk sholat tepat waktu. Setiap kali azan berkumandang, selalu ada yang lebih mendesak." Sang ulama tersenyum dan balik bertanya, "Jika ponselmu hampir kehabisan baterai di tengah rapat penting, ya, apakah kamu akan tetap menggunakannya tanpa mengisi daya?" Lalu kemudian seorang pengusaha itu menjawab, "Tentu tidak, Ustadz. Saya pasti mencari charger sesegera mungkin karena tanpa baterai ponsel itu tidak berguna." Gitu katanya. Lalu kemudian ulama ini menjawab, "Nah, itulah sholat. Jiwa dan rohanimu membutuhkan pengisian daya 5 kali sehari. Ketika kamu terus berlari tanpa sholat, kamu tetap menggunakan dirimu sendiri hingga baterai habis, dan kamu tidak akan menyadarinya sampai semuanya mati. Tiba-tiba semangatmu, kreativitasmu, kejernihan pikiranmu, bahkan keberkahan rezekimu." Terus kemudian pengusaha itu terdiam. Kata-kata itu menghujam tepat ke jantungnya. Sejak saat itu ia mengubah cara pandangnya. Sholat bukan lagi penghalang produktivitas, ia adalah sumber produktivitas. Setiap kali ia sujud, ia merasakan beban yang luruh, pikiran yang jernih, dan semangat yang kembali menyala. Bisnisnya tidak hancur karena ia berhenti sejenak untuk sholat, ya kan? Justru sebaliknya, keberkahannya itu terasa nyata dalam setiap langkah usahanya. Inilah yang dimaksud Rasulullah ketika beliau bersabda bahwa sholat adalah qurratu ain, penyejuk mata dan ketenangan jiwa beliau. Dalam sholat, beliau menemukan kedamaian yang tidak bisa diberikan oleh dunia dan segala gemerlapnya. Teman-teman yang dimuliakan Allah, marilah kita jadikan sholat bukan sekedar kewajiban yang harus diselesaikan, melainkan sebuah kerinduan yang selalu kita tunggu-tunggu. Jadikanlah ia sebagai jeda paling bermakna di tengah kesibukan kita, sebagai tempat kita berpulang dari hiruk-pikuk dunia, dan sebagai tali yang selalu menghubungkan kita kepada Allah. Mulailah dari langkah yang paling sederhana, sholat tepat waktu. Jangan tunda lagi ketika azan berkumandang, berhentilah sejenak. Letakkan pekerjaan, tutup layar, dan berjalanlah menuju Allah. Niscaya Allah akan memudahkan segala urusan yang sempat kita tinggalkan. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan kita kekuatan dan keistiqomahan dalam menjaga sholat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.